Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau yang sedang kesusahan uang, mungkin yang masih jomblo ya, dan masih kekurangan uang, walaupun sudah dapat per bulan dari orang tua untuk kebutuhan biayamu untuk merantau, karena masih kuliah, jangan khawatir. Sekarang itu banyak kok. Ketika kita melek sebuah teknologi, kita melek terhadap sosial media. Contohnya aku ambil YouTube misalkan. Kalian kan pasti suka ya dengan berbagai macam tontonan di YouTube. Mengapa kalian tidak mengambil bagian menjadi konten kreator? Kalian itu pasti memiliki sebuah keahlian. Tentunya keahlian orang itu beda-beda ya. Ada yang suka masak, ada yang suka memperbaiki kipas angin, ada juga yang suka naik motor. Hobi kalian itu tampilkan aja. Kalau kalian suka tidur, ya udah bikin konten kreator tidur aja. Yang jelas handphone kalian memiliki banyak memori. Bisa jadi ada loh orang-orang yang nonton rela membagikan waktunya untuk nonton video kalian tidur. Itu contoh loh ya. Ada juga kalau kalian suka belajar, ya udah ambil aja handphone kalian, taruh di tripod. Atau kalau tidak ada tripod, letakkan aja handphone kalian di depan kalian. Jadi handphone kalian itu merekam segala kegiatan kalian belajar, lalu upload di YouTube. Orang-orang ada kok yang nonton, bahkan ada juga yang jutaan viewsnya, jutaan sekali orang nonton. Karena basically ada loh orang yang pengen ditemenin saat belajar, tapi temennya nggak ada. Dia pengennya belajar tengah malam, tapi temennya pada tidur semua. Ya udah, dia buka YouTube, dia buka studying with me, itu kata kuncinya. Akhirnya dia punya teman dalam belajar. Tapi walaupun sosial media nggak masalah. Jadi temannya itu adalah teman dunia maya di YouTube dan dia tidak kenal. Kemudian nih, kalau kalian masih kekurangan uang aja, kalian bisa deh mengerjakan hobi kalian. Misalkan kalau kalian suka berpantun, coba kalian buat sebuah buku isinya pantun semuanya. Pastilah ada yang beli kalau dijadikan buku. Sekarang kan buku itu kan ada jenisnya e-book. Kalian harus temui pasar-pasar atau mangsa-mangsa pasar atau calon konsumen yang suka baca e-book. Gak ada yang mustahil kok di dunia ini kalau kita berusaha. Kalau kita pengen sesuatu, maka effortnya juga harus luar biasa. Usaha kalian juga harus luar biasa. Jangan yang biasa-biasa aja. Be the best, not biasa. Gitu teman-teman. Kemudian nih, kalau masih kekurangan uang juga dan tidak bisa menggunakan solusi yang aku sodorkan dua tadi. Kalau kalian suka dagang, gini aja deh. Kalian temui teman kalian yang pernah jualan dan kebetulan dia adalah sebuah produsen atau memproduksi barang-barang tertentu. Kalian ambil aja 10 buah, 10 pieces, 20 pieces, lalu kalian jual di WhatsApp story kalian. Harganya segini. Kalau harganya 2 lebih murah kalau ngambil. Kalau ngambil selusin lebih murah lagi. Tawarin itu. Kemudian kalau ada yang beli, itu jaga komunikasinya. Jangan sampai menyakiti calon konsumen atau yang sudah beli produk kalian. Kemudian jaga hubungan kalian. Biasanya kalau kita jualan di story WhatsApp, itu yang beli adalah teman-teman kita, orang-orang dekat kita, tante, bude, mungkin bapak ibu kita tertarik. Bisa jadi. Kemudian kalau tidak suka jualan di WhatsApp story, kalau kalian sukanya di Instagram, ya udah main Instagram. Perbaiki feed kalian, perbaiki tayangan-tayangan kalian. Gambar-gambar kalian itu lebih bagus. Misalkan kalian jual lemari, foto lemari dari angle yang sangat bagus. Gitu caranya. Tapi harus konsisten. Jangan sampai sebulan 2 bulan nggak ada pembeli,
ya akhirnya kita mutun. Nah, disinilah kita letaknya untuk mencari konsumen itu sukanya di bagian apa. Kalau mangsa pasar kita itu ada di Instagram, banyak nih dan kita kenal, dan rata-rata juga memerlukan lemari misalkan, ya udah fokusnya di Instagram. Kalau di YouTube ya silakan juga. Bahkan sekarang itu ada Facebook Ads, ada iklan, ada kita bisa menggunakan iklan di Facebook, bisa juga menggunakan iklan di Instagram berbayar. Kemudian kalau yang sukanya dagang di emperan, silahkan juga. Misalkan kalian punya mobil ya, kalau lebih bagusan sedikit ya, kalian menggunakan mobil kalian, bagasi bagian belakang itu bisa untuk naruh-naruh barang. Kemudian kalian stop di pinggir jalan yang dekat-dekat pasar. Pasti saja ada yang mendekati kalian untuk nanya-nanya, berapa nih harganya, ini barang berapa. Karena boleh jadi kalau kalian jualan, misalkan ya, jualan buku tulis, itu kan diperlukan sama anak-anak SD sekarang, anak-anak SMP, SMA. Apalagi kalau sudah pandemi COVID-19 udah berakhir, tatap muka sudah mulai di bulan Juli 2021 kata Menteri Nadiem Makarim, itu bisa dilakukan dan penjualan buku bakal meningkat, apalagi buku-buku kertas ya. Penjualan pulpen bisa juga. Intinya sih kalau ada aksi pasti ada reaksi. Kalau kita beraksi untuk menjualkan sebuah barang, pasti saja nanti ada yang melirik. Entah mereka meliriknya 1-2 kali nggak masalah, entah mereka melirik ribuan kali melihat dagangan kita tapi jatuhnya tidak membeli, nggak masalah juga. Toh kita kan berusaha. Namanya berusaha itu harus siapkan mental. Mental kita ketika punya uang banyak itu harus siapkan mental. Bagaimana cara mengelola mental kalau uang banyak? Ya kita harus bisa berinvestasi. Jadi porsinya itu kalau bisa adalah 40% itu diinvestasikan. Nah, bisa juga menggunakan caranya sahabat baginda Rasulullah SAW, yaitu Utsman bin Affan. Jadi ketika dia mendapatkan untung, misalkan 90.000, 30.000-nya dia nafkahkan untuk anggota keluarganya, dia berikan kepada keluarganya untuk makan, beli beras dan segala macam. 30.000-nya dia sedekahkan, dan 30.000 sisanya itu untuk beli bahan pokok untuk dijual kembali. Contohnya nih, misalkan kamu jualan kertas yang rim-riman gitulah, yang satu rim ada 500 lembar. Kemudian kalian kan banyak tuh mengetahui ada A4, ada A3, dan kalian udah tahu mangsa pasarnya siapa. Ketika kalian mendapatkan keuntungan 90.000, 30.000-nya misalkan hari ini keuntungannya 90.000 bersih, 30.000-nya itu kalian sedekahkan untuk melipat gandakan. Terserah Allah lah, nanti akan memberikan kalian kesehatan atau berkali-kali lipat rezeki. Kemudian 30.000 berikutnya adalah kalian berikan nafkah kepada istri, anak. 30.000-nya untuk apa? Ya untuk nambahin modal. Karena boleh jadi kalian punya 2 rim aja, tapi karena keuntungan pada hari itu, kalian besok harinya bisa beli 5 rim kertas misalkan seperti itu. Jadi tidak ada yang tidak mudah kok. Pasti semuanya mudah kalau kita ada kemauan. Ini tips aku sampaikan kepada teman-teman yang masih jomblo, yang gak ada duit, yang kekurangan duit, yang belum bisa nabung, belum bisa investasi. Nah, ini caranya untuk menambah pundi-pundi uang kalian. Karena aku pernah juga melakukan hal demikian. Aku merasa kekurangan, ya udah aku jual sesuatu gitu. Walaupun yang aku jual sekarang itu tidak aku lanjutkan, karena aku lebih memilih menjadi content creator. Karena menjadi content creator itu kita bebas berekspresi, kita bebas berceramah dan segala macam. Kemudian suara kita, suara podcast kita itu abadi di sosial media YouTube atau Spotify. Apalagi kalau sudah mencapai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber.
wah itu pasti ada jaminan dan kita pasti punya uang gitu. Asalkan kita paham dengan algoritma YouTube. Nah gitu, algoritma Spotify dan segala macam gitu. Karena aku sudah bekerja juga, tiap bulan juga sudah ada gaji gitu kan. Istri juga udah bekerja, anak lucu ya kan, alhamdulillah banget gitu. Oke teman-teman, nantikan video-video podcast aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.